saya akan share screen dulu. Jadi, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang final test, persiapan final test, di mana saya janji kalau ini akan jadi pertemuan terakhir kita, nggak akan ada kelas-kelas tambahan yang lainnya, karena minggu depan Bapak Ibu sudah wisuda ya, cerita graduation sesuai yang dijadwal. Nah, kalau begitu saya ingin menunjukkan dulu nih jadwal program kita, di mana saat ini kita berada di sini ya, kelas persiapan final. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan, oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi sekarang nih ya, kita sedang berada di tanggal 8 ini, di mana sekarang juga waktunya Bapak Ibu untuk mengerjakan tes 3. Nah, berhubung masih setengah kelas yang belum mengerjakan tes 3, masih ada waktu untuk dikerjakan hingga hari Sabtu ini. Nah, lalu setelah itu, cuman saran saya mohon segera dikerjakan agar lebih banyak waktu untuk nanti persiapan final test. Final test nanti waktunya akan sangat singkat Bapak Ibu, yaitu pada hari Minggu ini saja. Nanti hari Minggu ini saya batasi hingga 2359 karena setelah itu langsung saya input nilainya untuk nanti diberikan melalui sertifikat di webinar pada tanggal 14 ini. Nah, makanya itu jadwal kita cukup padat ya Bapak Ibu untuk kali ini. Cuman saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan lancar dan saya akan berusaha terus agar pulsa segera dibagikan agar mendukung seperti itu ya. Oke. Nah, kalau begitu kita kembali lagi ke presentasinya. Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah menuntaskan semua tugas modul. Namun untuk kuis 11 belum kita bahas nih. Oke, kalau begitu kita bahas kuis 11 ya Bapak Ibu. Oke, nah sebelum itu sebelum itu Bapak Ibu, nanti di akhir pertemuan ini saya akan membagikan link G Drive. Jadi nanti walaupun program ini sudah berakhir, Bapak Ibu tuh masih bisa mengakses materi-materi yang telah kita pelajari. Nanti di sini tuh pertama nanti ada surat dari saya untuk Bapak Ibu, kesan pesan saya untuk Bapak Ibu ini ada di surat ini. Nah, nanti itu ada file-file audio, mungkin Bapak Ibu lain kali mau latihan listening ada nih file audio dari recording 1 hingga recording 11 kemarin. Lalu materi tambahan adalah materi atau sumber-sumber yang saya gunakan untuk memberikan materi ke Bapak Ibu. Ini ada beberapa materi. Nah, lalu nanti juga ada folder PowerPoint yang berisi presentasi-presentasi yang telah saya berikan selama program ini. Nanti link Google Drive-nya ini akan saya bagikan ke grup seperti itu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu pun kalau saya ada materi tambahan lagi mungkin kalau Bapak Ibu ingin nanti akan saya share lagi materi tambahan yang lain. Walaupun program kita sudah berakhir, it's okay. Nah, kalau begitu langsung saja kita kembali ke kuis 11 ya Bapak Ibu. Langsung saja kita bahas. Mungkin kuis 11 ini agak menantang ya. Di mana teksnya bahasanya cukup advance, cukup canggih bahasanya gitu ya. Nah, jadi di sini langsung saja saya bahas di bagian pertama yang reading, yaitu menentukan pernyataan yang benar dan salah berdasarkan dua paragraf, dua teks ini ya. Nah, yang pertama itu kan conservation programs are to help the indigenous people. Program konservasi adalah untuk membantu para masyarakat lokal, masyarakat asli daerah sana. Nah, itu jawabannya adalah true, benar Bapak Ibu. Karena itu sesuai dengan yang ini. Karena kan conservation program ini judulnya untuk people of Raja Ampat. Masyarakat Raja Ampat itu kan kata lainnya masyarakat lokal, indigenous people ya, seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah true. Nah, lalu lanjut ke nomor 2. Oke, Bapak Ibu mohon maaf saya izin pakai headset ya agar suaranya yang dari luar tidak masuk ke sini seperti itu. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf.
Oke, Bapak Ibu, I'm back. Apakah dengan begini suara saya lebih jelas? Sangat jelas, Men. Oke, thank you very much Pak Kairus. Oke, nah kalau begitu saya lanjutkan ya untuk pembahasan kalimat yang kedua. The people of Raja Ampat are conscious about protecting their environment. Masyarakat di Raja Ampat itu conscious itu artinya sadar untuk melindungi lingkungan mereka. Nah, ini pun jawabannya adalah true karena sesuai sekali dengan kalimat pertamanya. People of Raja Ampat are aware of the value of the environment. Mereka kan aware itu juga artinya sadar ya. Sadar akan nilai lingkungan mereka. Berarti artinya kan mereka ingin melindungi lingkungan mereka seperti itu. Maka untuk kedua ini pernyataannya adalah benar, true seperti itu. Lanjut ke yang nomor 3. You can help the people of Raja Ampat by staying at commercial hotels. Nah, ini pernyataannya adalah salah. Karena ada kata-kata commercial hotels ini. Padahal seharusnya untuk membantu masyarakat Raja Ampat, Anda sebaiknya menginap staying in Papuan owned accommodation, akomodasi yang dimiliki masyarakat Papua asli, bukan komersial. Biasanya kalau komersial itu kan milik perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, makanya untuk pernyataan nomor 3 ini adalah false. Lanjut yang terakhir, you can buy a marine park entry permit to maintain local communities. Anda bisa membeli tiket untuk masuk ke taman marin ya, marine itu taman tentang marin, perikanan seperti itu untuk menjaga komunitas lokal. Ini sesuai sekali dengan apa yang ada di teks ini ya. Support local communities by always purchasing. Purchasing kan artinya sama dengan buy ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pernyataan nomor 4 itulah ada true. Jadi ini true, true, false, true. Seperti itu. Sudah banyak yang benar kok Bapak Ibu. Oh ya, untuk nilai unit 11 nanti akan saya update di grup lagi ya Bapak Ibu, akan saya berikan lagi. Oke, nah kita lanjut ke vocabulary, di mana vocabulary ini juga kata-katanya baru. Biasanya kan kalau di kuis sudah kita pelajari di modul ya, tapi ini tidak. Nah, di sini tuh ada value, patronize, dan venture. Nah, di mana value itu artinya nilai. Nah, nomor 1 ini pasangannya definisinya adalah yang C, equivalent, worth or return in money, material, services, etc. Etc. itu adalah bahasa Inggris untuk dan lain-lain dan lain sebagainya seperti itu. Jadi value itu kan nilai. Nah, nilai itu adalah equivalent itu keseimbangan yang worth itu layak, or return itu pengembalian dari uang, material atau jasa. Di sini services artinya jasa ya Bapak Ibu. Lalu patronize itu pasangannya adalah yang A Bapak Ibu, trade with, untuk berdagang. Untuk trade itu bisa diartikan berdagang atau tukar menukar seperti itu. Nah, untuk yang 3 itu venture. Venture itu artinya kan misalnya mungkin ini ya, joint ventura. Nah, bahasa Indonesia tuh venture tuh ventura, di mana a business in which something is risked in the hope of profit. Suatu bisnis di mana bisnis itu berisiko tapi dengan harapan untuk mencapai profit atau keuntungan. Itu untuk venture ya Bapak Ibu. Nah, langsung kita lanjut ke bagian grammar. Kan kemarin terakhir kita belajar tentang conjunction yaitu but dan because. Nah, ini kita tinggal tentukan nih menggunakan but atau because. Nah, yang pertama, we went to the airport, but we forgot to bring our suitcases. Kita udah pergi ke bandara, tapi kita lupa untuk membawa koper-koper, seperti itu. Kok bisa ya? Udah di bandara lupa bawa koper. But anyway, jawabannya adalah but, seperti itu. Nah, yang nomor 2, people switch to virtual tours because tourism sites are closed due to COVID-19. Nah, orang-orang tuh beralih ke virtual tours karena situs-situs turisme itu ditutup dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, yang nomor 3, people can go to tourism site, but they need to follow the health protocol. Orang-orang dapat pergi ke situs-situs atau tempat-tempat turisme, namun mereka harus mengikuti protokol kesehatan seperti itu. So that's the end of pembahasan
kuis 11 ini, kuis terakhir kita. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas kok, Miss. Aman ya? Oke, thank you very much Pak Kairus. Oke, nah kalau begitu kita langsung lanjut saja nih ke inti dari kelas kita hari ini, yaitu persiapan untuk final test. Namun sebelum itu, kabar gembiranya adalah saya akan janjikan ini selesainya nggak mungkin sampai jam 8 kok Bapak Ibu. Saya ngomong jam 8 di grup itu hanya karena jaga-jaga saja. Cuman saya hitung-hitung nih, maksimal setengah 8 lah Bapak Ibu. Saya usahakan ya. Tapi yang penting nanti sudah paham semua, lalu kelas bisa saya selesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, so agenda kita hari ini kita akan belajar tentang empat materi ini. Karena 4 materi ini yang akan keluar di quiz final test. Jadi saya sudah lihat kuisnya secara keseluruhan. Hal-hal yang mungkin perlu saya bahas kembali itu nomor 1 hingga nomor 4. Kan sebenarnya masih banyak materi lain ya. Cuman tidak saya bahas semua agar Bapak Ibu tidak kewalahan, karena memang yang keluar pun tidak semuanya, hanya beberapa ini. Jadi yang saya bahas semua ini, materinya pasti keluar nanti di final test. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita belajar tentang yang pada saat pertemuan pertama kita pelajari, yaitu there is or are. There is dan there are. Nah, kalau seperti yang Bapak Ibu ingat, there is itu selalu diikuti dengan singular object. Sedangkan kalau there are selalu diikuti dengan plural object. Nah, saya sekarang ingin bertanya nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat apa itu singular dan plural? Boleh bantu jawab nih yang masih ingat, silahkan. Atau kalau masih lupa, tidak apa-apa Bapak Ibu, bisa on mic saja. Lupa Miss, seperti itu. Kalau yang ingat mungkin boleh bantu apa itu singular dan plural? Bentar, Miss. Zoom-nya pakai Protek ya, Miss? Iya. Zoom-nya pakai Protek ya? Terus si Ainun nggak bisa masuk ya? Mohon maaf, menggunakan Protek. Maksudnya harus pakai approval ya? Harus pakai apa Pak? Mohon maaf. Oh ya, untuk Zoom link hari ini apakah pakai approval ya? Oh. Dari host. Tidak kok Pak. Maksudnya bisa langsung join saja. Tidak pakai approval kok. Mohon maaf, apakah ada yang kendala masuk kelas hari ini, Pak? Itu si Ainun di grup udah ada kayaknya. Oh, mohon maaf, saya belum cek WA. Coba saya cek dulu ya. Oke, coba saya cek dulu. Oke. Oh, mungkin ini biasanya kalau Zoom itu kalau sinyalnya, mungkin sinyalnya tuh walaupun sudah ada, tapi mungkin butuh sinyal lebih, Pak, untuk join ini. Biasanya kalau problem connection itu seperti itu. Mungkin coba lagi saran saya itu untuk keluar dulu dari aplikasi Zoom-nya, ditutup lalu coba join lagi. Tapi join-nya jangan menggunakan link. Mohon maaf ya, saya izin jawab Mbak Baik dulu di grup ya. Oke, sudah. Semoga Mbak Baik bisa segera join ya Bapak Ibu. Thank you very much Pak Kairus for notifying me. Karena saya tidak buka WhatsApp. Mohon maaf, terima kasih banyak ya Pak Kairus, saya sudah diingatkan. Oke. Kalau begitu, tadi apakah ada yang masih ingat apa itu singular dan plural? Ada yang masih ingat? Dibantu melalui dijawab di kolom chat juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Atau semuanya masih sudah lupa Miss gitu, silahkan. Yang mana nih Miss?
Ini, apa itu singular dan apa itu plural, Pak Khairus? Oh, mungkin ada yang lain dulu. Oke, oke nih. Singular untuk yang kata benda tunggal, yang plural yang bendanya lebih dari satu. Exactly, 100 untuk Mbak Reni, benar sekali. Jadi singular itu adalah untuk objek atau benda yang berjumlah tunggal atau satu. Sedangkan plural itu untuk jumlah benda yang lebih dari satu. Nah, biasanya itu kan plural itu yang menggunakan S or ES, seperti itu. Foods, fruits, handphones, books, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk singular itu hanya food, fruit, book yang nggak pakai S itu Bapak Ibu. Oke, nah sekarang nih sering ini agak rancu nih. A pair of itu kira-kira menggunakan there is atau there are Bapak Ibu? Apa, Miss? Ini a pair of tuh menggunakan there is atau there are? There is. Karena dia sepasang. Yes, exactly, benar sekali. Pak Khairus dan Mbak Reni, jawabannya Pak Khairus benar sekali, there is, dan dilengkapi dengan alasan dari Mbak Reni, yaitu karena a pair of, sepasang itu artinya satu kesatuan, jadi dihitungnya sebagai satu hal, makanya menggunakan there is. Contohnya, there is a pair of shoes, sepasang sepatu. Kan kita nggak mungkin pakai sepatu hanya sebelah ya, karena kita harus menggunakan sepasang. Nah, itu dihitungnya sebagai satu kesatuan, makanya menggunakan there is, seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, Miss. Oke, thank you Mbak Reni. Nah, kita lanjut nih. Nah, berbicara tentang plural objek, kata benda yang lebih dari satu jumlahnya, plural objek itu dibagi lagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang regular dan irregular. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga, namun saya review kembali ya. Nah, jadi regular itu tinggal yang kata bendanya, noun ditambah s atau is. Contohnya seperti food menjadi foods. Seperti itu. Nah, kalau yang menggunakan is ini adalah yang berakhir huruf vokal, misalnya mango. Nah, kalau jadi plural, yang regular jadi mangoes. Seperti itu ya. Nah, itu nanti saya akan tambahkan lagi catatannya. Apa sih, Miss? Mana sih yang pakai S, mana yang IS? Oke, nanti saya tambahkan ya. Nah, kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu irregular plural noun. Irregular ya, tidak biasa nih. Nah, bentuk plural ini tuh berbeda jauh dengan bentuk singularnya. Nah, misalnya contohnya itu singularnya tuh child. Tapi pluralnya itu jadinya children, bukan childs, jadinya children. Nah, bahkan juga ada yang bentuk pluralnya itu sama dengan singularnya. Ini pengecualian, jadi mau singular atau plural itu sama saja. Sheep ya sheep. Nah, namun ini tuh jarang sekali ditemukan. Yang perlu kita ingat tuh untuk irregular tuh yang seperti ini saja. Child, children, tooth, teeth, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus two toes, jempol kaki itu two jadi toes, seperti itu. Nah, itu contohnya. Sejauh ini untuk jenis plural object, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Oke, thank you Mbak Reni. Kita langsung lanjut ya. Nah, jadi tadi kita sudah selesai membahas tentang there is dan there are, juga berkaitan dengan singular dan plural. Nanti pasti akan keluar di tes. Kalau seingat saya tuh di awal-awal tes nanti itu bakal keluar. Nah, kita langsung lanjut nih tentang tenses, di mana sebenarnya kita bahas tensesnya tuh kemarin sudah ada simple future tense dan juga present continuous, cuma nanti yang akan keluar di tes itu simple past tense. Nah, kan kita udah belajar 3, present continuous, simple future, dan simple past. Namun yang saya bahas itu hanya simple past, karena yang keluar nanti akan hanya simple past. Nah, simple past tense, simple, sederhana, past itu lampau, adalah tenses atau bentuk kalimat yang menunjukkan masa lampau. Nah,
Jadi simple past tense ini ada dua bentuk nih Bapak Ibu. Yang pertama itu kalau kita berbicara tentang kata sifat, adjective. Nah kalau kata sifat di masa lampau kita bentuk atau struktur atau rumus kalimatnya adalah subjek ditambah was atau were ditambah adjective. Nah saya ingin bertanya nih Bapak Ibu, bagaimana sih kita menentukan kapan pakai was dan kapan pakai were? Ada yang ingin menjawab? Ada, Miss. Oke, silakan Pak Kairus. Kalau yang Ayu Dewi itu pakai were. Kalau si Hiit itu pakai was. Simpelnya sih kayak gitu rumusnya. Oke, exactly 100 untuk Pak Kairus. Nah, jadi kita tuh menggunakan was jika subjeknya itu he, she, dan it. She was, he was, it was. Nah, was ini bentuk lampau dari is. Jadi is itu bentuk lampaunya was. Nah, begitu juga dengan were. Were itu bentuk lampaunya dari are. Sedangkan kalau are itu subjeknya itu harus they, we, you. They, we, you itu menggunakan were. Yaitu they were, we were, you were. Seperti itu. Jadi was dan were di sini itu melihat atau merujuk pada subjeknya, bukan adjektifnya ya, karena kata sifat itu tidak bisa dihitung. Nah, jadi ini was atau were itu yang digunakan tuh merujuk pada subjeknya. Nah, nanti penjelasan saya ini akan saya tuliskan kembali di PPT. Nanti jadi Bapak Ibu kalau mau lihat-lihat kembali PPT sebelum mengerjakan final test agar lebih jelas lagi. Ini saya bahas dulu saja di sini ya. Nah, adjective itu seperti yang saya katakan tadi adalah kata sifat. Nah, contohnya adalah she was beautiful. Sorry. Dia dulu cantik. Seperti itu artinya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bentuknya lampau ya Bapak Ibu. Nah, itu contoh kalimat positifnya. Nah, kalau negatif gampang sekali, sama saja rumusnya cuma diganti jadi wasn't atau weren't. Karena ini artinya sama saja dengan was not atau were not. Tapi kalau disingkat menjadi wasn't atau weren't. Seperti itu, sama saja ya. Nah, kalau kalimat tanya pun pada dasarnya sama, hanya saja was atau were itu kita geser ke depan. Was she beautiful? Were you beautiful? Seperti itu. Was atau were pun masih merujuk pada subjek, walaupun subjeknya setelah was atau were harus disesuaikan dulu. Pakai subjek yang mana? Saya ulangi lagi, kalau menggunakan seperti yang dikatakan Pak Kairus tadi, he, she, it menggunakan was, they, we, you, they, we, you itu menggunakan were. Untuk I, tadi sepertinya lupa saya sebutkan, I itu menggunakan was ya Bapak Ibu. Tenang saja, nanti akan saya tambahkan di PPT ini. Nanti PPT yang sudah lengkap akan saya share di grup kita. Oke. Nah, kan saya tadi berbicara bahwa simple past tense itu kalimatnya ada dua jenis atau dua bentuk ya. Nah, itu bentuk pertama untuk menyatakan kata sifat itu rumusnya seperti itu. Nah, kalau untuk menyatakan kata kerja, untuk menunjukkan kata kerja atau verb, itu bentuknya gampang sekali, lebih simpel lagi, yaitu subject plus verb to. Subjek tinggal ditambah kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini itu kalau untuk itu yang kalimat positif, untuk yang bentuk negatif itu ditambah didn't. Didn't itu bentuk past tense, bentuk lampau dari don't. Do itu bentuk lampaunya adalah did. Jadi kalau negatif kan did not, jadinya didn't seperti itu. Nah, tapi di sini perlu diingat bahwa ditambahnya verb 1 bukan verb 2. Kenapa, Miss? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa nih kira-kira? Ada yang ingin bantu menjawab? Ada yang ingin bantu menjawab atau belum? Kenapa, Miss? Yang mana, Miss? Oke, saya ulangi lagi ya Pak pertanyaannya. Jadi kenapa kok ini menggunakan verb 1 bukan verb 2 kalau bentuk negatif? Karena sudah ada apa namanya? Nggak mungkin ada dua past tense dalam satu kalimat, kan sudah ada did not-nya.
Oke, thank you very much Pak Khairus. Benar sekali. Nah, jadi karena didn't itu kan sudah bentuk lampau. Kan itu bentuk lampaunya dari don't. Nggak mungkin juga kalau dalam kalimat itu double-double. Karena didn't ini sudah menggambarkan masa lampau, maka di sini menggunakan verb 1, nggak perlu verb 2. Pertimbangannya adalah untuk efektif. Kita udah tahu nih kalau dari didn't ini kalimat lampau. Nggak perlu nih yang di sini kita menggunakan verb 2 lagi, makanya cukup kita gunakan verb 1. Thank you very much Pak Khairus. Oke, pun untuk kalimat tanya sama did-nya digeser ke depan. Lalu ada subject, lalu ada verb 1. Nah, kan kalau tadi was atau were itu kan memperhatikan subjek. Nah, kalau di sini mau he, she, it, they, we, you itu semuanya menggunakan did. Jadi lebih gampang lagi ya Bapak Ibu. Jadi he, she, it, they, we, you semuanya menggunakan did seperti itu. Nah, hal yang lainnya yang perlu diperhatikan dalam membuat simple past tense yaitu time clue atau petunjuk waktu. Jadi ini waktu yang menunjukkan bahwa dia itu suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, time clue-nya itu ada yesterday, last year, last month, last day. Nah, lalu this morning itu artinya tadi pagi, tadi siang, this evening tadi malam. Nah, before itu sebelumnya, artinya sama seperti previously. Years ago, months ago itu beberapa tahun yang lalu seperti itu. Nah, juga ada when. When itu contohnya seperti ini, when I lived in Toraja. Nah, ini kita tahu kalau ini kalimat lampau pun itu sebenarnya sama saja. Ada lived itu kan verb to. Nah, jadi when I lived in Toraja, waktu dulu nih, waktu saya tinggal di Toraja, seperti itu. Nah, itu pun petunjuk waktu. Biasanya nanti dalam kalimat rumpang atau kalimat yang kosong itu, misalnya I bla 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 when I lived in Lombok, misalnya seperti itu. Nah, when I lived in Lombok itu adalah petunjuk waktu bahwa kalimat itu adalah kalimat simple past tense. Seperti itu. Nah, jadi itu untuk pembahasan kita tentang simple past tense. Nah, jadi saya review kembali ya. Simple past tense itu kalimatnya ada dua jenis. Yang pertama untuk menyatakan kata sifat atau adjektif, itu formula atau rumusnya adalah seperti ini, di mana was itu digunakan ketika subjeknya adalah he, she, it, dan I. Sedangkan were itu ketika subjeknya they, we, you. Nah, bentuk negatifnya tinggal diganti menjadi wasn't atau weren't, sedangkan bentuk pertanyaannya was atau were itu dipindah ke depan atau ke awal kalimat. Sedangkan untuk jenis kedua dari simple past tense adalah untuk menggambarkan kata kerja atau verb, di mana pada dasarnya kita harus menggunakan verb to. Verb to kan jadi verb, kata kerja dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk, verb 1, verb 2, verb 3. Namun untuk kali ini kita belum pernah membahas verb 3 ya Bapak Ibu. Oh my God. Sorry. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang verb to. Namun, jika bentuknya negatif, kita cukup menggunakan didn't. Lalu ditambah verb 1 karena didn't itu sudah bentuk lampau dari don't. Seperti itu. Pun untuk kalimat tanya, did-nya tinggal digeser ke depan. Juga jika kita ingin memperhatikan apakah kalimat itu simple past, kalimat lampau atau tidak, bisa dilihat petunjuk waktunya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah saya terlalu cepat atau Miss tolong diperlambat dong? Boleh tolong diingatkan kepada saya ya Bapak Ibu. Oke, aman Bapak Ibu? Aman, Miss. Oke, thank you Mbak Novia itu tadi ya. Thank you Mbak Novia. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut nih. Oh iya, and don't forget the regular and irregular verbs. Mungkin saya ingatkan kembali ya, regular verbs itu yang tinggal ditambah ed. Misalnya verb yang ditambah regular itu misalnya tinggal gini, erase, menghapus menjadi erased, tinggal ditambahkan ed. Pun nanti ini akan saya bikinkan slide terpisah menjelaskan tentang regular dan irregular verbs. Irregular verbs itu yang kan seperti irregular itu bentuknya tidak umum ya. Nah, itu nanti verb to-nya tuh bentuknya berbeda dengan verb one-nya. Contohnya buy jadi bought, seperti itu. Teach jadi taught, seperti itu. Nanti contoh-contohnya akan saya berikan di slide tambahan nanti. Oke.
Nah, sekarang kita langsung lanjut nih. Kalau tadi kita udah aman, sekarang kita belajar ke materi selanjutnya, yaitu interrogative sentence. Nah, interrogative sentence adalah jenis kalimat tanya. Kalimat pertanyaan, di mana interrogative sentence pun memiliki dua jenis, yaitu yes or no question dan 5W1H atau WH question. Nah, kita simak dulu nih yang yes or no question. Yes or no question adalah kalimat tanya yang jawabannya pasti ada dua kemungkinan saja, antara ya, yes, atau tidak, no, seperti itu. Nah, formula untuk pertanyaannya, rumus untuk bentuk kalimat tanyanya adalah auxiliary verb, ditambah subject, ditambah verb lagi, dan ditambah objek atau komplement. Komplement itu kata pelengkap, misalnya kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, itu adalah komplement, pelengkap. Itu tidak wajib, sifatnya opsional, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu ada yang masih ingat apa itu auxiliary verb? Mungkin kalau masih ingat boleh diberikan contohnya. Silahkan. Ada yang mau mencoba? Ada yang masih ingat apa itu auxiliary verb? Oke. Saya lupa, Miss. Okay, it's okay. Thank you, Mbak Novia, for your response. I do really appreciate it. Okay. Okay. Thank you, Mbak Novia. Mungkin yang lainnya ada yang masih ingat? Atau juga kurang ingat, Miss? Oke. Oke, it's okay. Langsung saja saya beritahukan ya, Bapak Ibu. And once again, thank you, Mbak Novia. Auxiliary verb itu adalah kata kerja pelengkap, kata kerja pembantu. Contohnya, jadi dia tuh nggak punya arti. Contohnya tuh ya tadi, was, were, did, do, may, can, seperti itu dan lain-lainnya. Nah, auxiliary verb itu contohnya banyak sekali, seperti yang ada di sini, Bapak Ibu. Sempat saya share ini fotonya. Auxiliary verb itu banyak sekali. Nih, ini contohnya. Ini contoh auxiliary verbs ya. Nah, banyak sekali kan. Nah, nanti pun untuk auxiliary verb akan saya sebutkan kembali di slide tambahan. Nah, tapi untuk kali ini yang penting saya ingin Bapak Ibu mengetahui bahwa kalau yes or no question itu harus diawali dengan auxiliary verb. Lalu diikuti dengan subjek, lalu baru diikuti dengan kata kerja yang benar-benar kata kerja nih, yang verb 1 atau verb 2 itu, baru ditambah objek atau komplement. Nah, formula pun untuk jawabannya atas pertanyaan jenis yes or no itu harus ada rumusnya sendiri. Misalnya yes, kalau jawaban kita yes itu ditambah subjek dan ditambah auxiliary verb, di mana auxiliary verb dalam jawabannya itu harus sama dengan auxiliary verb yang digunakan dalam pertanyaannya. Nah, kalau no pun sama. Namun cukup auxiliary verb-nya ditambah not atau ain't. Misalnya jadi do jadi don't atau did jadi didn't. Nah, ini ada contoh dari Pak Khairus, contohnya what do you do. Nah, untuk what do you do itu nanti masuk ke jenis yang kedua, Pak. What itu kan salah satu dari 5W1H. Nah, itu nanti masuk ke yang kedua. Nah, kita sekarang masih di jenis yang pertama, yang yes or no question. Nah, untuk yes or no question itu contohnya misalnya seperti gini. Do you understand the material? Nah, itu contohnya untuk yes or no question. Nanti kalau misalnya yes, berarti yes, I do understand the material. I do. Lalu yang kedua, no. Misalnya jawabannya no. No, I don't understand the material. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sejauh ini untuk jenis yes or no question ini, apakah ada pertanyaan? Jelas, Miss. Oke, thanks a lot Pak Khairus. And by the way, thank you very much Pak Khairus for giving the example ya. Oke, langsung kita lanjut ke jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua yaitu masih di interrogative sentence, yaitu jenis kedua adalah 5W1H atau WH question, di mana kalimat tanya ini jawabannya itu merupakan kalimat pernyataan.
Jadi dalam bentuk kalimat jawabannya seperti itu. Nah, 5W1H itu kan pertama terdiri dari who. Who ini kita menanyakan tentang seseorang. Pasti jawabannya nanti berupa person noun. Person noun itu kata benda berupa seseorang atau benda hidup seperti itu ya. Misalnya seperti ini. Who is your tour guide? Siapa tour guide-mu? Nah, who itu bahasa Indonesianya adalah siapa. My tour guide is John. Seperti itu. Nah, langsung kita lanjut yang kedua, ada what. What itu apa? Apa itu menanyakan tentang sesuatu nih, sesuatu hal. Nah, jadi jawabannya itu bisa kata benda atau kata sifat, noun or adjective. Nah, contohnya kalau jawabannya noun itu, what is your hobby? My hobby is traveling. Traveling itu adalah kata benda. Travel itu kan bepergian, namun traveling di sini itu adalah kata benda. Nah, terkadang verb ing itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Ini namanya adalah gerund. Nah, mungkin nanti lain kesempatan bisa saya bahas, atau mungkin Bapak Ibu kalau penasaran itu gerund, ada yang penasaran nggak? Nanti saya bisa tambahkan di Google Drive itu, nanti di materi tambahan. Apa ada yang ingin mengetahui gerund? Atau enggak, Miss? Cukup? Gimana nih? Mau saya tambahkan materi gerund atau enggak? Tambahin, Miss. Oke, siap. Ini enggak, tenang saja, enggak akan muncul di... Yes, oke, Pak Kairis dan Mbak. Oke, dan Mbak Ainun akhirnya udah bisa join ya, Mbak Ainun. Oke. Nah, ini enggak akan keluar di UAS kok untuk... kok di UAS. Maksud saya final test. Gerund ini enggak akan keluar, mungkin saya tambahkan saja untuk wawasan ya, penambahan wawasan ya. Oke. Kalau begitu... langsung saja kita kembali lagi ke sini. Nah, traveling di sini tuh adalah kata benda. Ini salah satu contoh gerund itu. Nah, kalau kata sifat jawabannya berupa kata sifat tuh contohnya seperti ini pertanyaannya. What is your strength? Apa kelebihanmu? Resilience. Resilience itu artinya tidak gampang menyerah. Nah, saya memiliki sifat tidak gampang menyerah, selalu bangkit kembali. Itu artinya resilience. Seperti itu. Nah, itu tuh kelebihan saya, misalnya seperti itu. Nah, kan resilience ini adalah kata sifat. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah when. When itu artinya kapan. Kapan berarti ia menanyakan tentang waktu. Pasti jawabannya merupakan spesifik waktu tertentu, misalnya jam 20.00 Wita, seperti itu. Atau kata keterangan waktu, tadi pagi, tadi malam, tadi subuh, seperti itu. Nah, contohnya, when will corona end? Kapan corona akan berakhir? Maybe next year, mungkin tahun depan, seperti itu jawabannya. Ini contoh pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Semoga ya corona bisa segera berakhir. Nah, oke. Untuk slide ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas, Miss. Oke, cool. Thank you, Pak Kairus. Kita langsung lanjut ke 5W1H yang lainnya nih. Ada where. Where itu di mana? Menanyakan tempat. Tempat pasti pun jawabannya berupa tempat tertentu, tempat spesifik. Misalnya di rumah Mbak Novia, seperti itu. Atau kata keterangan tempat, misalnya di sekolah, di rumah, di pinggir jalan, gitu. Seperti itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah adverb of place. Adverb itu artinya kata keterangan. Nah, contohnya, where can I have the swab test? Di mana saya bisa mendapatkan swab test? You can have it in the nearest hospital. Anda bisa mendapatkan swab test di rumah sakit terdekat. Nah, mungkin ini seperti mirip dengan contoh Pak Kairus sebelumnya. What do you do? What do you do? What setelah 5W1H diikuti auxiliary verb. Iya, setelah 5W1H pun bisa diikuti dengan auxiliary verb. Contohnya pun seperti ini. Where can. Where adalah 5W1H dan can adalah auxiliary verb. Nah, cara membedakan dengan yes or no adalah di yes or no question, auxiliary verb pasti di depan kalimat tanya. Sedangkan dalam 5W1H, yang di depan pasti antara 5W1H itu dan bisa diikuti auxiliary verb. Seperti itu. Nah, sejauh ini untuk penjelasan perbedaan penggunaan auxiliary verb itu apakah jelas Bapak Ibu? Jelas, Miss. Oke, great. Thank you Mbak Indri. Oke, langsung kita lanjut ke why. Mengapa, kenapa. Nah, why ini menanyakan tentang suatu alasan tertentu. Nah, jawabannya pasti berupa suatu alasan dalam satu kalimat lah ya minimal.
Nah, biasanya nih ciri-cirinya nih clue-nya gampang sekali. Kalau why itu biasanya diawali dengan because, karena, sebab gitu. Contohnya, why are you wearing a mask? Kenapa Anda menggunakan masker? Because it's corona. Do you forget? Nah, itu pun kalimat tanya bisa dibalas juga dengan kalimat tanya. Contohnya seperti ini. Ya karena itu corona, karena ada corona. Apakah Anda lupa? Seperti itu. Jadi suatu kalimat di sini tuh nggak harus kalimat pernyataan atau kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Tapi juga boleh dengan dibalik tanya lagi. Seperti ini contohnya ya. Karena sekarang kan corona. Apakah Anda lupa? Seperti itu. Nah, jadi why ini gampang sekali, ciri-cirinya nanti jawabannya ada because, seperti itu. Nah, lanjut ke 5W1H yang terakhir, yaitu how. How itu bagaimana? Bagaimana kan pasti menanyakan tentang suatu cara. Nah, jawabannya berarti pasti berupa penjelasan nih dalam bentuk kalimat, minimal satu kalimat kan misalnya. Contohnya seperti ini, how can I keep physical distancing? Bagaimana saya tetap bisa menjaga jarak fisik seperti itu ya. Dengan berdiri 2 meter berjarak 2 meter dengan satu sama lain dalam tempat-tempat publik seperti itu, by standing 2 meters away from each other on public places. Nah, itu contohnya jawaban dari how. Kan how itu caranya gimana biar kita bisa tetap physical distancing, ya dengan berjarak 2 meter dengan orang lain pada tempat-tempat umum seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan interrogative sentence. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Nah, mungkin untuk yang baru bergabung di tengah-tengah kelas, jangan khawatir. Kelas hari ini saya record kok. Jadi nanti recording kelas hari ini akan saya share, akan saya kompres dulu filenya agar lebih kecil. Lalu nanti saya share di grup. Mungkin saya share materinya besok pagi ya, karena mungkin untuk kompres ini mengecilkan filenya butuh waktu, seperti itu. Oke, jadi do not worry, tidak perlu khawatir, tenang saja. Oke, langsung kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Yang terakhir kita belajar yaitu tentang conjunction, konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung ini adalah suatu kata-kata yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih klausa. Kalau Bapak Ibu ingat, klausa itu atau kalimat, klausa dan kalimat bedanya kalau klausa itu hanya subjek ditambah predikat atau kata kerja, tapi kalau kalimat itu harus SPO, harus subjek, predikat, objek. Bedanya hanya itu. Namun ini tidak perlu dikhawatirkan, karena kita yang penting hanya paham nih, yang penting itu kita paham penggunaan konjungsi ini tuh cocoknya untuk apa. Nah, menjadi satu kalimat yang padu. Menjadi biar efektif jadi satu kalimat saja, nggak perlu banyak-banyak kalimat. Nah, yang di sini yang terpenting adalah kita paham nih. Kita kan kemarin sudah belajar 5 contoh conjunction ya, walaupun conjunction atau kata hubung tuh banyak sekali, cuman yang kita pelajari adalah 5 ini. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu nih, kelima ini kapan digunakan dan apa fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah and, dan. And itu fungsinya to join words or sentences that show a similar idea. Menggabungkan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan ide yang sama. Nah, saya ulangi lagi nih. Ide yang sama tuh misalnya satu hal tuh topiknya sama. Misalnya tentang makanan. I eat ketoprak, soto Betawi, and kerak telur. Nah, itu kan semuanya sama-sama makanan, jadi similar idea. Bukan berarti itu halnya harus sama persis, tidak. Tapi yang cukup mirip seperti itu, yang masih nyambung topiknya gitu. Nah, lalu ada yang kedua itu or. Or itu atau ya bahasa Indonesianya. To show a choice, untuk menunjukkan sebuah pilihan. Di mana kita dihadapkan, untuk kita harus memilih nih, antara dua hal atau lebih. Misalnya seperti ini. You can sleep, swim, or just sit here. Anda bisa tidur, berenang, atau hanya duduk di sini aja. Kita harus memilih antara 3 hal itu. Sedangkan kalau and itu kita sama-sama bisa semuanya. Tapi kalau di or ini kita harus memilih salah satu itu. Karena kan artinya atau ya, memberikan kita pilihan. Seperti itu. Nah, bentuk yang ketiga adalah if. Jika. Jikalau, seperti itu. Nah, to show condition. Condition di sini artinya adalah bukan kondisi ya, tapi syarat. If itu memberikan kita syarat. Nah, misalnya, if you want to be smart, you have to study. Jika Anda ingin pintar,
Anda harus belajar. Nah, syarat yang diberikan adalah Anda harus belajar. Nah, atau if you want to be you have to study if you want to be smart. Itu hanya bentuk dibolak-balik aja. If bisa di awal kalimat dan bisa di tengah-tengah. Nah, if kalau di awal harus diikuti koma seperti tadi. If you want to be smart, koma, you have to study. Nah, kalau kita balik lagi, you have to study if you want to be smart. Seperti itu. Nah, jadi condition di sini memberikan syarat seperti itu. Jadi kalau mau pinter ya kita harus belajar. Syaratnya ya harus belajar itu. Selanjutnya, but, tetapi, namun. Nah, itu untuk menunjukkan to show a two opposite ideas or a contrast. Nah, ini but itu bisa dikatakan antonim atau lawan katanya dari and. Karena di sini kan kalau and itu menunjukkan similar idea, kalau di sini opposite ideas. Opposite itu berlawanan atau berkebalikan, ide yang berlawanan. Misalnya seperti ini. You can eat everything you want, but it will risk your health. Anda bisa makan apa saja yang Anda inginkan, tapi itu akan membahayakan kesehatan Anda. Nah, jadi di satu sisi itu kita bisa makan seenaknya, tapi di lain sisi yang berlawanan, kalau kita makan banyak, kita bisa membahayakan kesehatan kita, seperti itu. Jadi kan itu dua hal yang kontras, yang saling kontras, saling berlawanan lah ya. Nah, itu. Nah, untuk yang terakhir adalah because. Nah, because itu untuk menunjukkan suatu alasan, reason. Nah, biasanya pertanyaannya tuh why, jawabannya tuh because, seperti yang kita singgung tadi di interrogative sentence ya. Because itu karena. Because pun bisa di awal kalimat atau di tengah kalimat. Misalnya gini, because I am sick, because I am sick, I did not come to school. Karena saya sakit, saya tidak pergi ke sekolah. Atau I did not come to school because I'm sick. Seperti itu. Saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini akhir materi persiapan tes kita, Bapak Ibu. Jadi tidak semua kalimat di unit yang telah kita tidak semua materi akan muncul di tes, tapi terbatas yang saya bahas di sini saja. Nah, jadi sejauh ini akhir dari materi kita. Sejauh ini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jelas banget kok, Miss. Oke, aman ya Bapak Ibu. Pun kalau masih ada pertanyaan, misalnya baru kepikiran setelah kelas berakhir, itu boleh sekali nih Bapak Ibu ditanyakan di grup, biar bisa sama-sama teman sekelasnya bisa ikut menyimak, atau kalaupun mau prefer atau lebih memilih untuk chat saya pribadi juga, boleh langsung chat saya. Saya akan sangat senang sekali kalau banyak yang tanya ke saya nih. Berarti banyak yang berusaha untuk memahami, seperti itu. Oke, dari Pak Sufyan, enough. Enough, Miss. Thank you. Thanks a lot, Pak Sufyan. Oke, so that's all untuk materi kita kali ini. Nah, berhubung ini benar-benar kelas terakhir kita, walaupun nanti kita akan bertemu di graduation ya pada tanggal 14 Desember, tapi kan nanti akan gabung dengan kelas lainnya yang banyak. Mungkin nanti kita tidak bisa benar-benar kelas D, nanti campur dengan kelas yang lain yang ada di program. Jadi, karena ini kelas terakhir, saya ingin, sebelum itu ada satu hal lagi. Nanti selain yang saya jelaskan ini, yang akan keluar juga di tes adalah tentang vocabulary dan reading. Vocabulary itu kata-katanya itu sebenarnya random sih Bapak Ibu. Maksud saya random dalam arti itu dari unit berapa aja yang sudah Bapak Ibu bahas. Namun tidak perlu khawatir, Bapak Ibu pasti paham, pasti ingat kok. Karena nanti hanya perlu mencocokkan definisinya atau menggunakan atau memasukkan vocab itu dalam suatu kalimat yang kosong atau kalimat yang rumpang gitu. Nah, untuk reading nanti akan reading beberapa teks dan menjawab beberapa pertanyaan, di mana jawabannya pasti ada dalam teks tersebut. Nanti juga Bapak Ibu akan menentukan true or false seperti biasa, juga mengurutkan kalimat yang acak. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah berpengalaman ya, sudah sering kita pelajari di unit kita. Nah, jadi you just need to remember the vocabs you have learned in the whole unit. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat kembali saja vocab-vocab yang sudah dipelajari selama seluruh unit kita. Bisa dibaca-baca lagi modulnya. Lalu untuk bagian reading, no need to worry, the text will be as easy as what you have read in our units. Untuk teksnya itu akan sama gampangnya dengan yang telah kita pelajari gitu.
Malah banyak teks yang nanti akan mirip yang dengan teks yang Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu baca nih. Seperti itu petunjuk dari saya. Nah, kembali lagi karena ini benar-benar pertemuan terakhir kita, artinya kita akan say goodbye, farewell. Nah, sebelum itu saya ingin nih mendengar impression atau kesan pesan dari Bapak Ibu. Nah, mumpung Bapak Ibu di sini ada 10 perwakilan nih istilahnya dari kelas D. Apakah ada ingin yang berbagi kesan dan pesan selama program kita selama 3 bulan ini? Ada yang mau berbagi? Silahkan Bapak Ibu. Yang cewek, Miss. Kan Oke. cewek lebih melankolis ya. Oke, baik Pak. Mungkin yang lainnya ini hanya untuk sharing saja nih kesan pesannya Bapak Ibu. Waktu itu saya gini-gini Miss atau gimana, boleh nih, saya penasaran nih mendengarkan kesan pesan Bapak Ibu terhadap program kita sejauh ini. Silahkan. Ada yang mau berbagi? 1 orang atau 2 orang saja boleh kok, silahkan. Oke, Mbak Baik mungkin mau berbagi kesan pesannya selama program kita ini. Boleh Mbak Gadis. Oke. Sebentar. Yes, silakan. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Mbak Gadis selama 3 bulan ini. Mungkin saya juga kadang agak bukan sedikit nakal ya, tapi memang nakal. Di sisi lain saya juga jarang mengumpulkan tugas gitu, jarang ikut join karena memang terkendala sinyal. Cuman Mbak Gadis luar biasa bagi kami gitu untuk terus mensupport biar cepat bisa, biar bagaimana cepat paham itu adalah dari saya itu luar biasa banget. Selalu mengingatkan itu adalah selalu remind, ayo Mbak Baik tugas ini. Jadi lebih semangat untuk mengerjakan. Oh ya udah sudah diingatkan berkali-kali, masa iya sih nggak ngerjain gitu. Jadi kesan saya sangat luar biasa mengikuti program dari Bahaso ini. Nggak tahu teman-teman yang lain ya bagaimana, tapi saya rasa pasti sangat sangat berkesan sekali. Kami berharap mungkin kalau ke depannya ada lagi program seperti ini, jangan lupa diinfokan Mbak Gadis, karena saya juga sangat-sangat menyesal tidak mengikuti dengan baik dari awal gitu. Tapi memang mau mengikuti dengan baik juga mau bagaimana lagi, terkendala sinyal dan segala macam. Pesan saya Mbak Gadis terus tetap berbagi ke kami yang memang belum sepandai Mbak Gadis gitu. Gitu aja mungkin Mbak Gadis, kalau misalnya nanti saya ke Jawa bisa ketemu ya Mbak ya. Yap, pasti. Langsung Mbak. Pasti saya ingin ketemu nih dengan satu persatu Bapak Ibu. Thank you very much Mbak atas kesan dan pesannya. Oke. Mohon maaf nih, di sini lagi azan. Untuk menghargai kita azan sebentar, langsung nanti saya lanjut lagi ya kita untuk memberikan kesan pesannya ya Bapak Ibu, sebentar ya.
Oke, azan di tempat saya sudah selesai. Oke, kita lanjutkan kembali ya berbagi kesan dan pesannya. Thank you very much Mbak Baik for the impression which means a lot for all of us and to me too of course. Makasih banyak, saya senang sekali dengar kesan dan pesannya Mbak Baik. Untuk tugas itu sebenarnya saya tuh hanya melakukan kewajiban saya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu, tapi menurut saya tuh yang terpenting itu adalah Bapak Ibu paham dan mendapatkan impact atau mendapatkan dampak baik dari program kita selama ini, pun untuk mungkin kan dalam pengumpulan tugas dan mungkin ikut kelas online itu kan banyak kendala-kendala masing-masing ya, seperti yang paling umum kan kendala koneksi. Cuman itu saya bisa paham. Jadi it's okay jika terkadang ada terhalang untuk mengumpulkan tugas, untuk melengkapi. Saya bisa memahami. Yang penting Bapak Ibu, saya harap nih materi yang saya jelaskan tuh masuk dan bisa diterapkan Bapak Ibu nanti, khususnya untuk di bidang turisme nanti. Nah, jadi saya pun mohon maaf sekali kalau menagih tugasnya kebangetan, setiap hari isinya tagih tugas terus. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kalau saya terlalu memaksa, mohon maaf kalau tanya tugas-tugas terus, nggak pernah ngobrol tentang yang lain, mohon maaf sekali. Mungkin kita bisa lebih banyak berbicara tentang hal yang lain, latihan speaking atau listening dan yang lainnya di luar program ini. Nah, untuk perkara saya yakin Bapak Ibu, saya ini hanya kebetulan belajar bahasa Inggris lebih awal mulainya daripada Bapak Ibu. Saya yakin pun kalau Bapak Ibu setelah ini tetap komitmen untuk praktis terus bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu pasti kita akan sama-sama bisa kita akan sama-sama bisa. Hanya saja saya ini hanya mulai duluan lah istilahnya. Bapak Ibu nanti kalau belajar terus pasti bisa, nanti kita bisa mungkin saya pun juga akan belajar dari Bapak Ibu, pun saya sekarang juga udah banyak belajar dari Bapak Ibu. Nah, untuk dari pesan Mbak Baik tadi, pasti Mbak, saya akan senang sekali kalau kita semua tetap keep in touch, tetap berkontak-kontakan pun nanti kita bisa bertemu satu sama lain. Thank you very much. Ini ada dari Mbak Reni, senang ketemu guru yang ramah banget. Well, thank you very much Mbak Reni for the compliment atas pujiannya, dan juga dari Pak Kairis, the most patient person I have ever known. Thank you very much Pak. Kesabaran itu yang sangat-sangat saya usahakan, pun sebenarnya kadang saya merasa susah untuk sabar, tapi dari di sini terima kasih banyak saya belajar dari Bapak Ibu yang sabar selalu walaupun koneksi buruk kan kadang itu menyebalkan ya, koneksi buruk, tapi Bapak Ibu tetap komitmen, tetap berusaha untuk ikut kelas online, ikut mengumpulkan tugas. Lalu thank you very much Mbak Baik for also the compliment. Ini juga dari ada Mbak Indriana. Thank you Miss sudah mau membantu kami dengan baik dan sabar. Senang bisa kenal dengan Miss Gadis yang ramah dan nggak pernah lupa buat ingatin saya untuk mengumpulkan tugas. Saya pun sangat-sangat bersyukur bisa kenal Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah sangat-sangat sabar sama saya, sabar menghadapi tagihan-tagihan saya untuk tugas. Lalu sabar kalau saya berikan pengumuman tugas setiap minggunya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Jujur, ini nih bentuk apresiasi saya untuk kelas D. Kelas D itu yang mengumpulkan tugas itu hitungannya itu sangat banyak sekali. Apalagi dulu waktu awal-awal tuh hampir semuanya mengumpulkan, hingga pun walaupun akhir karena juga perkara koneksi atau pulsa, tapi Bapak Ibu tetap banyak yang mengumpulkan tugas. Dan itu saya sangat mengapresiasi sekali. Bapak Ibu kelas D itu masih banyak yang mengumpulkan tugas, pun kalau ada kendala itu selalu mengabari saya, konfirmasi ke saya, itu sangat-sangat saya hargai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, mungkin yang lainnya ada yang mau berbagi lagi nih, sudah banyak sekali yang berbagi nih, ada Pak Kairus, ada yang mungkin yang lainnya lagi nih, boleh silahkan. Berhubung ini terakhir nih kita bertemu secara personal lah ya istilahnya. Oke, sudah semuanya atau udah cukup Miss gitu? Thank you so much Miss. Thank you very much juga Mbak Reni. Thank you very much. Thanks a lot.
It's been an honor, itu sebuah kehormatan untuk bertemu Bapak Ibu semua di sini ya Bapak Ibu. Oke, seperti yang saya janjikan kelas hari ini nggak akan lama-lama. Oke, mungkin Bapak Ibu setelah ini bersiap untuk kegiatan yang lain, mungkin bisa segera ibadah sholat Isya. Nah ini terakhirnya kan tadi Bapak Ibu udah bagi kesan pesan, sekarang giliran saya nih yang berbagi kesan dan pesan. Jadi of course saya ingin berterima kasih banyak, mungkin terima kasih saya kurang cukup untuk kelas D ini, karena it's been an honor being together and get to know you all for the last 3 months. I am very grateful to meet you all, and I would apologize if I made any mistakes, either on purpose or accidentally. I hope to see every single one of you in person someday ya. Jadi ini adalah kehormatan bagi saya untuk selalu bersama Bapak Ibu, mengenal Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir ini. Saya sangat bersyukur bisa bertemu Anda semua, dan saya pun ingin mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan selama ini, baik itu yang saya sengaja maupun tidak. Saya sangat-sangat berharap untuk bertemu Bapak Ibu nih, setiap individu Bapak Ibu, mungkin kita bisa bertemu lain kali, baik ke Malang atau ke Jogja, mungkin nanti saya ke Tanah Toraja berlibur, atau saya mengunjungi keluarga di Lombok. Pasti akan seru banget nih kalau kita ketemu langsung ya. Saya juga berterima kasih, jujur ini pengalaman saya mengajar, pengalaman perdana pertama saya mengajar, dan menurut saya ini adalah pengalaman yang sangat indah untuk memulai pengalaman mengajar saya, dan saya sangat bersyukur pengalaman pertama ini saya bertemu Bapak Ibu yang ada di kelas D ini. Thank you very much. Mungkin saya nih kalau perpisahan tuh agak mellow, suka apa ya, sedih jadinya kalau perpisahan tuh saya banyak omong, atau jadi kayak sedih lah, intinya mixed feelings, perasaan saya itu sedih sekali. Tapi di sisi lain saya senang, berarti setelah 3 bulan ini materi semua sudah tersampaikan, nanti bisa langsung Bapak Ibu terapkan nih, seperti itu. Nah jadi tuh selain pesan kesan yang saya berikan di sini, nah nanti kan saya akan share G Drive, Google Drive nih Bapak Ibu. Nah di sini nih saya membuatkan surat untuk Bapak Ibu, pesan kesan saya yang pesan-kesan saya secara rinci selama Bapak Ibu mau dibaca atau tidak, silahkan Bapak Ibu, ini hanya ungkapan perasaan saya terhadap kelas D selama ini. Nah ini suratnya saja, bentuk terima kasih dan apresiasi saya. Nah itu sih dari saya untuk kali ini, supaya pertemuan kita tidak molor-molor lagi. Langsung saja kita kembali ke slide yang tadi ya. So that's all for me. Terima kasih banyak. Mungkin untuk kali terakhir ini, bolehkah kita foto bareng lagi Bapak Ibu? Boleh, Miss. Boleh ya? Oke, boleh nih. Siap-siap dulu, silakan nih. Ini sambil saya siapkan slide-nya nih, kita foto bareng ya. Biar kita boleh nih, silakan siap-siap dulu. Ini ada berapa orang? Ada 6. Kita udah berenam nih, nggak apa-apa ya, walaupun berenam kita foto bareng aja ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Oke, saya foto bareng, coba. Boleh nih on kamera. Oke. Mbak Indri kayaknya waktu kemarin rambutnya coklat ya Mbak ya. Sekarang ganti warna ya? Ya, Miss. Mbak Indri, seingat saya dulu waktu awal-awal saya ingat rambutnya Mbak Indri itu coklat. Sekarang warnanya hitam pekat. Apakah ganti warna rambut nih Mbak Indri? Enggak, Miss, memang waktu pas kalau siang-siang kayak kena sinar-sinar gitu, baru coklat gitu. Kalau gelap-gelap itu enggak, Miss, jadi gelap gitu kalau malam. Wow, oh keren. Iya kan itu jarang ya Mbak, rambut yang seperti itu. Jadi kalau kena sinar langsung coklat, tapi kalau di ruangan bisa hitam pekat ya. Keren. Oh, makanya saya kira ganti cat rambut. Nah, ini ada Mbak Baik. Hai Mbak Baik. Hai. Ada Mbak Reni. Mbak Reni, thank you for always turning on your camera. Also thank you for being very active untuk Mbak Indri, Mbak Baik juga, dan Pak Khairus of course. Pak Sufyan dan Bu Mami, terima kasih banyak ya sudah bersama-sama ikut program ini. Semangat terus Pak.
Dan juga untuk Bu Mami, salam buat Bu Mami juga ya, mungkin ini bareng satu Zoom. Oh, mohon maaf Pak, suaranya Pak Sufyan tidak masuk Pak. Oke, it's okay. Langsung saja saya mulai screenshot dulu ya. Nah, ini bisa langsung pause nih. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, nggak afdol kalau cuma sekali. Oke, sekali lagi, ini 2 kali. 1, 2, 3. 3 kali terakhir. Oke. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya yang telah hadir hingga pertemuan terakhir ini. Sampai ketemu di graduation ya, di perpisahan nanti. Semoga semuanya bisa hadir di graduation. Saya usahakan pulsa akan segera datang sebelum final test pun setelah graduation. Saya nggak akan membiarkan Bapak Ibu nggak ikut wisuda gara-gara pulsa belum, akan saya usahakan ya Bapak Ibu. Thank you very much. Sampai jumpa di lain waktu ya Bapak Ibu. Bye-bye. Banyak Mbak Gadis. Thank you. Yes. Thank you all. Terima kasih semuanya. Langsung saya end meetingnya ya.